Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerahnya, kasih setianya yang hebat dan perkasa akan memberkati kehidupanmu, akan menyertai kehidupan kita semuanya. Dan dimanapun kau berada hari ini, mari buka hatimu, sama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak diagungkan. Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dipuji, layaklah Engkau Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang membuatku mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Kasih setia-Mu ajaib. Haleluya. Yesus, glory. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang kami lakukan sampai hari ini, semua karena Tuhan yang terlibat seutuhnya atas kehidupan kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kuatku namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat kedua tanganmu, percaya, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mari sembah Tuhan. Yesus Tuhan, glory.
Bapa, Engkau Bapa yang baik, menyembahmu, meninggikanmu. Sini mianambo, glory, glory, sembahmu, sembahmu, sembahmu. Biarlah ku meninggikanmu, biarlah ku menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Sakarana mata karana mura pakaya sikimini anambo. Glory bagimu Tuhan, glory, 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 Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, menyembahmu, ku menyembah, meninggikanmu. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Oh Yesus, glory. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami berkata, tak pernah berakhir kasih setiamu buat hidup kami. Sebab Engkau memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Tuhan, thank you. Thank you. Makasih Tuhan. Makasih. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Oh, glory bagimu. Oh, Bapakku yang baik. Makasih Tuhan, Kau sangat ku cinta.
segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya buat kami Tuhan, sebab Kau Bapa yang baik, yang mengerti akan hidup kami. Thank you God. Katakan sekali lagi pujian ini. Bapakku yang baik, oh, ku cinta. Thank you. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Kau segalanya. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Glory bagimu, tak pernah berakhir kasih setiamu. Hiaranamu
Glory, glory. Oh, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kau luar biasa Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu. Ku bawa hatiku kepada-Mu. Ku bawa penyembahanku hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Sembahmu, menyembahmu. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Glory bagimu. Makasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dan bila kita berkata, makasih Tuhan. Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami hanya kepada-Mu dan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Ayat yang pertama, dikatakan firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa,
dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara akan melihat sebuah cerita yang utuh, di mana perkataan Elisa ini di dua Raja-Raja pasal yang ke-7. Nanti saudara melihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, di mana dikatakan bahwa Samaria itu mengalami yang namanya sebuah kelaparan, sampai dikatakan maaf kata, tai itu ada harganya, mahal harganya pada waktu itu karena sebuah kelaparan. Dan di pasal yang ke-6 itu menceritakan juga, jadi ada seorang ibu yang mereka berjanjian kepada ibu yang lain bahwa hari ini kita makan anakku dan besok adalah anakmu. Jadi sampai seperti gitu, sebuah kelaparan yang begitu rupa yang dialami oleh Samaria pada waktu itu. Nah, sehingga di pasal yang ke-7 ayat yang pertama, Elisa melepaskan sebuah firman. Dia berkata bahwa besok akan terjadi bahwa begini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Jadi dengan kata lain bahwa tepung yang terbaik itu akan murah banget harganya. Jadi sangatlah murah harganya. Jadi dengan kata lain bahwa besok akan terjadi kelimpahan, besok akan terjadi yang namanya sebuah hal yang besar, berkat yang besar akan terjadi besok. Sebuah kelimpahan akan terjadi. Jadi contohnya hari ini mereka menghadapi sebuah kelaparan yang hebat, besok akan terjadi sebuah kelimpahan. Nah, tetapi perhatikan, ini perwira ini enggak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak percaya akan perkataan nabi Tuhan, sebuah kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan. Makanya dikatakan nabi Tuhan Elisa pada waktu itu, engkau hanya bisa melihat tetapi tidak akan menikmati berkat Tuhan. Engkau akan memandangnya saja, melihatnya, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mulai gini, memandang rendah firman Tuhan. Oh iya, ingat ini baik-baik. Camkan ini. Ketika saudara mulai yang namanya ini merendahkan firman Tuhan, tidak dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, pasti ada sanksinya. Pada akhirnya gini, kita akan menjadi penonton, kita akan melihat betapa orang diberkati, betapa orang melihat sebuah kelimpahan, betapa orang melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan kepada orang tersebut. Kita hanya menonton, kita hanya melihat, dan kita tidak menikmati apa yang telah dijanjikan itu. Sebab kenapa? Kita menolak firman Tuhan. Kita yang namanya gini, memandang rendah firman Tuhan. Nah, salah satunya kalau kita memandang rendah, ketika firman Tuhan kita dengar, kita tidak mau melakukan itu. Itu salah satu daripada kita memandang rendah. Atau maaf kata, waktu saudara datang ibadah, saudara main HP, saudara tidak konsentrasi dalam sebuah peribadatan kita. Itu adalah bentuk meremehkan firman. Tidak taat, tidak yang namanya sungguh-sungguh untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pada akhirnya gini, ketika orang mengalami pemulihan, kita hanya melihat. Ketika orang diberkati, kita tidak mendapatkan apa-apa. Sebab kenapa? Kita meremehkan firman Tuhan seperti yang dialami oleh seorang ajudan daripada raja ini. Anda perhatikan, kita lompat di ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lompat lagi ayat yang ke-19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sudah mulai meremehkan firman Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, apa yang telah kita dengar dan kita tidak melakukan. Perhatikan Bapak Ibu. Mungkin saudara begini, ada banyak sisi-sisi kematian dalam kehidupan kita. Mungkin engkau tidak mati secara fisik, tetapi dalam sisi kehidupanmu, ekonomi mati, rumah tangga mati, tidak ada damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Di situ adalah neraka, pertengkaran terus dalam rumah tanggamu. Mungkin dalam bisnismu mengalami namanya sebuah kematian. Hubungan-hubungan dengan relasi mengalami yang namanya sebuah kematian. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin kita harus cek, periksa. Mungkin kita mulai meremehkan firman. Kita tidak taat akan firman Tuhan. Kita memandang rendah yang namanya kebenaran firman Tuhan. Oh ya Bapak Ibu, sehingga apa, dalam sisi-sisi kehidupan kita mengalami yang namanya kematian. Pada akhirnya gini, rohani kita akan mati. Sebab kenapa? Kita memandang rendah yang namanya sebuah kebenaran firman Tuhan. Berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu, siapapun saudara dan saya, mari kita mulai taat. Waktu saudara ibadah, please konsentrasilah. Ibadah kita hanya 2 jam saja. Konsentrasilah ketika ibadah dimulai, puji-pujian, firman Tuhan. Waktu saudara memberi, taat untuk memberi. Dan kita melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan. Waktu menyampaikan firman Tuhan, please HP disingkirkan dulu, di silent dulu, atau dimatikan dulu. Kita konsentrasi dalam ibadah kita. Itu salah satu bentuk penghormatan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Nah yang lebih lagi bukan hanya mendengar, tetapi melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kerjakan dan lakukan itu. Dan saya yakin dan percaya apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan, apa yang telah difirmankan oleh firman Tuhan tersebut, kita akan menikmati itu. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Waktu saudara melakukan kebenaran, apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupanmu. Kebalikannya, kalau saudara dan saya menolak kebenaran firman Tuhan, saudara akan melihat tetapi tidak akan menikmati. Itu sebuah kesengsaraan. Ketika keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, orang lain diberkati, tetapi kita hanya gigit jari, hanya menonton, tetapi tidak terlibat, tidak menikmati. Itu adalah sebuah kesia-siaan dan kesengsaraan hidup. Nah oleh sebab itu, apa yang telah difirmankan, kerjakan dan lakukan. Pasti firman Tuhan itu akan menggenapkan apa yang telah dijanjikan kepada saudara dan saya. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kekuatan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Ada banyak pokok-pokok doa yang masuk. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Percaya oleh bilur-bilur Yesus, biarlah anak-anak-Mu yang sakit menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Buat gerejamu yang membutuhkan tempat ibadah, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan memberkati dengan caramu. Engkau sanggup melakukan sesuatu yang mustahil akan dilakukan. Tetapi Engkau Tuhan yang akan melakukan. Sehingga kemuliaan dan hormat kami berikan hanya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Menyerahkan hidup kami hari ini. Sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apapun yang kami buat dan kerjakan sepanjang hari ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan.
Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.